Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Kita sama-sama belajar, kembali mengingatkan pentingnya daripada belajar ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan beberapa minggu lalu. Sebelum kurban itu kita ada bahas masalah mayit. Jadi kita lanjutkan kembali untuk pembahasan daripada mayit. Tapi nanti kalau masalah sesi pertanyaan boleh selain daripada pembahasan ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Athnani la yusalani wa la yusalli alaihima. Ahaduhuma asyahidu fi ma'rikatil musyrikin wa huwa man mata fi qitalil kuffar bisababihi sawa'un qatalahu kafirun mutlaqan aw muslimun khata'an aw 'ada silahuhu ilayhi aw saqata min dabatihi wa nahwi dzalik. Ada dua orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Dua mayit yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang pertama adalah asyahid. Syahid ketika memerangi orang-orang musyrik. Nah, ini zaman perang dulu ya. Kalau sekarang belum ada lagi perang. Siapa itu mereka? Yakni wa huwa man mata fi qitalil kuffar bisababihi. Yakni orang-orang yang mereka ini mati ketika dahulu memerangi daripada orang-orang kufar. Sebab berperang akhirnya mati, maka mereka ini matinya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Atau ada yang lagi perang terus dibunuh orang kafir, ini jelas matinya mati syahid. Di sini keterangannya au muslimun khotoan, atau orang muslim sendiri yang membunuhnya sebab daripada salah, daripada motong. Lagi perang, pas dia nggak tahu ada orang di belakang, dia balik, dia tebas. Ternyata yang ditebas ini adalah orang muslim. Nah ini tetap matinya mati syahid, ya, karena potongnya ini khotoan, dalam keadaan salah. Nah ini termasuk daripada matinya mati syahid. Aw ada silahu ilaih, atau ini parangnya ini, pedangnya ini kembali kepadanya, akhirnya kena mati. Nah ini juga termasuk matinya mati syahid. Misalnya ada lagi perang nih, lagi perang, karena mungkin lawannya agak kuat, ketika kita tebas dia tahan dengan perisainya, kemudian akhirnya balik pedang itu kepada saya, maka tetap matinya ini mati syahid, ya. Terus au saqata min dabatihi au nahwi dzalik, atau dia jatuh dari dabbahnya, hewan tunggangannya. Lagi perang, mungkin musuhnya dia potong kaki daripada hewannya, jatuh, atau dia lagi kejar musuh, jatuh daripada dabbahnya, dari kendaraannya, maka matinya juga mati dalam keadaan syahid. Jelas ya? Fa in mata ba'da qida'il qital bi jirahati fihi yaqta'u bi mautihi minha fa ghairu syahidin fil azhar. Tapi kalau ada orang dia mati setelah selesai perang, sudah selesai, kembali ke perkemahan masing-masing. Cuman ada teman kita ini, satu orang dia lupa marah, mati dia di perkemahan, sudah selesai perang atau sudah balik ke rumah, kemudian dia mati, maka mati yang seperti ini bukan mati syahid, ya. Walaupun lukanya ini sebab daripada perang. Jelas ya? Sudah selesai perang, dia pulang, meninggal dia sebab luka waktu perang. Nah ini tidak termasuk daripada
ghairu syahidin fil azhar, bukan termasuk daripada mati syahid menurut pendapat yang azhar. Wa qala mata fi qitalil bughat aw mata fil qitali la bisababil qital, atau adakah orang mati sebab memerangi bughat, memberontak, nah ini juga tidak termasuk daripada mati syahid. Aw mata fil qital la bisababil qital, atau dia mati ketika peperangan tapi matinya bukan sebab peperangan, ya tadi itu lukanya dia pulang matinya itu bukan karena perang, maka itu bukan termasuk daripada mati syahid. Jelas ya? Jelas? Semangat ya, saya semangat juga. Saya udah grogi nih, ada kamera di depan. Terus yang kedua adalah as-saqatu alladhi lam yustahal ay lam yarfa' sautuhu sharifan fa in istahala sharifan aw baka fa hukmuhu kal kabir. Yang kedua yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan adalah anak-anak yang mati ketika melahirkan. Dia mati tapi suaranya ini belum terdengar, belum menangis gitu. Ada istri kita melahirkan terus mati, nggak sempat menangis anaknya, maka ini matinya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, ya. Fa ini istahala sharifan aw baka fa hukmuhu kal kabir. Tapi kalau sempat dia kok menangis, terdengar suaranya walaupun cuma sebentar saja, maka fa hukmuhu kal kabir. Hukumnya seperti orang besar. Makanya nanti dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. 4 kewajiban itu kita wajib tunaikan. Tapi kalau dia lahir tidak sempat menangis kemudian wafat, maka cukup dikafani kemudian dikuburkan, tidak perlu dimandikan atau disolatkan. Jelas ya? Jadi siapa itu orang yang as-saqatu itu adalah al-waladu an-nazil qabla tamamihi ma'khudun minas sukut, yakni adalah anak yang lahir sebelum sempurna masa lahirnya. Nah, ini termasuk misalnya keguguran tapi dia sudah punya ruh, ya. 4 bulan kan sudah ditiupkan ruh oleh Allah. Mungkin 5 bulan, 6 bulan dia keguguran, lahir tidak sempat menangis, maka prosesnya hanya cukup untuk dikafani kemudian dikuburkan. Jelas ya? Jelas. Terus wa yaghsilu al-mayyitu itran salatan aw khamsan aw aktsaru min dzalik. Jadi mayit ini dimandikan sebanyak ganjil 3 kali, au khamsan au aktsar min dzalik. 3 kali maksudnya kasih mandi disimpan lagi, kasih mandi disimpan lagi, enggak, tapi 3 kali. Misalnya kita biasa di kampung kita ini disiapkan berapa? 3 baskom, ya. Baskom yang terpisah, ada yang dicampur dengan daun ini misalnya, ada yang dicampur dengan kapur misalnya, ada yang dicampur dengan ini, gitu. Seperti itu maksudnya, ya. 3 kali di sini adalah 3 kali basuhan. Yakunu fi awali ghuslihi sidrin. Jadi hendaknya pada basuhan pertama itu diawali dengan daun bidara, ya. Ember yang pertama campurkan daun bidara, boleh. Ai yusannu ay yasta'ina al-ghasil fil ghuslatil awal min ghuslatil mayyit bisidrin aw khatmin. Jadi disunahkan ketika orang yang memandikan ini pada basuhan yang pertama, mandi yang pertama itu hendaknya dicampurkan dengan sidrin, daun bidara, au khatmin. Khatmin ini khatmin ini sejenis bunga, daun keladi. Nah, itu dicampurkan kepada mayit. Terus wa yakunu fi akhirih, dan hendaknya pada terakhir memandikan mayit ay ghusl akhir ghuslil mayit ghairi muhrim dengan syai'un qalilun min kafur, dengan sesuatu yang sedikit daripada kapur, bihaitsu la yaghayyir al-ma, dengan sekiranya kapur tadi itu tidak berubah warna bentuk daripada air, sedikit saja dicampurkan. Supaya kenapa? Supaya awet ini mayit, ya. Misalnya kita mandikan pagi, tunggu keluarganya nanti datang sore baru kita kuburkan, yaitu supaya awet daripada mayit, tidak mengeluarkan daripada bau daripada mayit. Jelas ya? Walam anna aqallu ghuslil mayyit ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan wa amma akmaluhu famadhkurun fil mabsutah. Ketahuilah sesungguhnya paling sedikit memandikan mayit adalah menyempurnakan air di seluruh tubuh mayit
marwatan wahidatan, satu kali saja ya. Misalnya cuma ada satu baskom, kita ambil kasih mandi, sudah sempurna, selesai ya. Nggak perlu misalnya pakai daun bidara, nggak perlu pakai kapur, nggak perlu pakai daun yang lain, supaya untuk mayit tadi cukup dengan satu baskom saja sudah sempurna. Daripada mandinya mayit sudah rata semua air ke seluruh tubuh mayit, itu sudah cukup ya. Jelas ya? Ya, pembahasan amal wa amma akmaluhu, adapun paling sempurnanya famadkurun fil mabsutah, telah dijelaskan dalam kitab yang panjang keterangannya. Jadi seperti tadi itu. Jadi kalau mau pakai tiga kali dimandikan, dengan pertama daun bidara atau dengan kapur atau dengan yang lainnya, maka ya selesai satu ganti lagi seperti itu ya. Tapi kalau cuma sekali saja itu juga sudah cukup. Jelas ya? Ya, kita masuk sesi pertanyaan, silakan. Yang berhubungan dengan mayit boleh, atau tentang sholat, ibadah-ibadah yang lain juga tidak apa-apa. Jelas ya? Boleh? Siap? Apa? Siapa? Ada? Ya, silakan. Kursus jalan. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Kan itu sunnah saja. Ya, mungkin imamnya salah, tapi salahnya itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Maka dalam fikihnya satu kali saja cukup juga, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang mungkin beliau amalkan yang dari khutbahnya seperti itu 9 kali, pada rakaat kedua takbirnya 7 kali. Ya, jadi nggak apa-apa, tetap sah salat. Ya, ada lagi? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang econya. Begitu. Nanti saya nggak dengar Pak. Iya, pelan-pelan aja. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Yang saya ingin tanyakan masalah mayit Ustaz. Iya. Hukumnya apabila memandikan mayit ibu, Iya. apabila maksudnya berjaga sekali, apakah boleh atau Ya anaknya boleh, kan mahramnya. Yang nggak boleh itu tetangganya yang mandiin, laki-laki. Iya, nggak apa-apa, kan mahramnya bang. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Kapan lagi terakhir antum mau mandikan ibu antum? Ya, boleh. Yang nggak boleh itu yang bukan mahramnya. Ada tetangga mau ikuti, saya mau itu mandikan, tampilnya dia. Karena bukan mahramnya nggak boleh. Tapi kalau mahramnya nggak masalah, gitu ya. Begitu juga misalnya dengan bapak kita. Ya, dia punya anak perempuan, mungkin dia mau pangku ketika dimandikan, ya nggak apa-apa, mahramnya gitu. Cuman sebaiknya kalau ada laki-laki, ya laki-laki semua gitu. Ya, boleh bang ya, nggak apa-apa. Ada lagi? Iya. Gimana? Iya. Yang jelas kalau mati yang bagus itu mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Itu insyaallah kata Rasulullah, man mata, ya kan? Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir ayatnya ketika mau wafat disebutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada janji Rasulullah dakhala jannah, insyaallah pasti masuk surga. Jadi kalau ditanya mati yang seperti apa, yang mati mengucapkan la ilaha illallah mati paling bagus. Ya, termasuk mati syahid ya. Ini kita di luar konteks syahid ya. Memang mati di rumah,
proses matinya seperti apa. Makanya kita diajarkan ketika ada orang yang sudah sakaratul maut, itu jangan ditinggalkan, tapi duduk di sampingnya, bacakan Yasin untuk memudahkan perjalanannya. Terus ada orang yang mau talqinkan dia, bisikan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya nanti dia mati dalam keadaan seperti itu, ya. Termasuk yang mati syahid itu adalah ibu yang melahirkan. Itu kalau nggak salah syahid di dunia, termasuk dihukumi syahid menurut hukum dunia, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kalau mau mati dalam keadaan bagus, ya kata Rasulullah, biasakan untuk kita ini mati tidak jauh daripada kebiasaan kita. Ya. Jadi ada satu kisah itu tukang kayu, dia mati dalam keadaan teriak kayu 1.000 harganya, kayu 1.000 harganya, karena kesehariannya itu terus. Mananya kita tidak dilarang untuk melakukan kerja dunia, jualan apa saja terserah kita. Tapi akhirnya tidak melalaikan daripada kita. Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu beliau sampaikan salah satu penyebab mati orang su'ul khotimah, mati dalam keadaan su'ul khotimah itu adalah orang yang tarkus sholat, orang yang biasa meninggalkan daripada sholat. Ya, jadi hati-hati. Ya, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan orang yang biasa meninggalkan daripada sholat ini matinya tidak jauh daripada keadaan su'ul khotimah. Jadi salah satu cara kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, sholat kita jaga, ya. Insyaallah Allah jauhkan daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga Allah SWT matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Gitu ya Bang ya. Kalau mau ditanya mati yang paling bagus itu siapa? Mati yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu paling bagus. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak saya yang bertanya. Iya, silakan. Saya mau tanya air minum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bingung. Ini ada beberapa yang berisi. Kita Hari tasrik. Beberapa mengatakan bahwa tasrik itu dihitung kali 10, 11, 12 Dzulhijjah. Satu beberapa mengatakan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Mana mereka yang 11, 12, 13. 11, 12, 13. 10-nya itu lebaran. Jadi hari takbirnya merasa takbir itu dari itu 4 hari. 4 hari. Siap. Jadi terakhir itu tanggal 13 Dzulhijjah asar. Maghrib sudah nggak ada. Hari ini lebaran, kemarin kan lebaran Jumat, berarti hari tasrik mulai Sabtu, Minggu, Senin sampai asar. Ya, misalnya aku mau potong kurban hari Senin masih boleh karena masih hari tasrik. Hari Selasa nggak boleh sudah. Jadi yang puasa kemarin hari Senin haram ya, karena masih hari tasrik. Iya. Hah? Masih boleh. Terakhir itu Minggu, Senin, Sabtu, Minggu, Senin. Nah Senin ini nggak boleh puasa, walaupun puasa Senin kami sudah istiqomah haram. Termasuk hari yang diharapkan puasa adalah hari tasyrik. Nggak boleh. 11, 12, 13. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Itikaf sama khuruj. Iya. Iya. Gini, orang khuruj itu nanti juga itikaf di masjid, Pak. Iya. Cuman bedanya kalau orang khuruj dengan kita yang itikaf saja di masjid, orang khuruj itu mereka meninggalkan anak istri mereka untuk apa? Untuk buat amalan, kemudian mengajak orang untuk taat kepada Allah. Poin mereka lebih baik daripada kita apa? Berani meninggalkan daripada keluarganya mereka, kemudian hijrah untuk mengajak orang taat kepada Allah. Ya, kalau kita cuma itikaf sama dapat itikaf, tapi perjuangan mujahadah mereka lebih besar. Gitu, ya. Jadi meninggalkan juga itu ada tertibnya ya.
Jadi mereka sebelum meninggalkan, misalnya mereka urut sebanyak berapa hari maunya? 3 hari. Misalnya mereka urut sebanyak 3 hari. Jadi sebelum mereka pergi, yang sudah berkeluarga itu akan meninggalkan sangu kepada anak istrinya. Misalnya mereka akan urut selama 3 hari. Misalnya kebutuhan sehari-hari itu biasanya mereka 20.000. Maknanya kalau 3 hari berapa? 60.000. Nasi, beras sudah ada ya. Untuk keperluan lauk misalnya 60.000. Misalnya saya akhirnya mau khuruj, kemudian saya hadiahkan kepada istri saya ini, "Dek, saya mau khuruj selama 3 hari. Ini ada uang 100.000." Nafkah istri selama 3 hari berarti sudah terpenuhi, ya kan? Kita meninggalkan mereka berarti nggak dosa. Gitu. Nah, sampai di tempat khuruj mereka pun itikaf. Gitu. Buat amalan di masjid, amalan zikir, sholat, ngajak orang taat kepada Allah, luar biasa, ibadah yang luar biasa. Ya, kalau kita cuma itikaf saja boleh nggak? Boleh juga gitu. Itikaf, khuruj, mereka ada poinnya. Poinnya apa? Berani bermujahadah meninggalkan keluarga mereka untuk kemudian mengajak orang yang ada di sekitar masjid yang mereka datangi untuk taat kepada Allah. Ya. Oh iya. Gimana? Yang larang siapa? Keluarganya. Jangan sebaiknya. Ya, arahannya itu begini, yang saya tahu dan alhamdulillah pernah gitu. Dan asbab orang-orang khuruj datangi saya waktu zaman kuliah dulu. Jadi ceritanya 2007 saya teringat didatangi terus sama mereka, akhirnya kita yang tadinya jauh dari Allah kemudian mau hijrah. Dan setelah hijrah kuliah setiap bulan kita khuruj 1 hari. Ya, nanti saya masukkan ke situ ya. Kemudian alhamdulillah 2010 setelah wisuda malah berangkat pesantren. Nah, kita persyaratan di pesantren setelah selesai itu khurujinya berapa hari? Bukan 3 hari, 1 tahun. Jadi keliling kita ke India, Pakistan, datang ke kampung-kampung. Terakhir saya kemarin ke Samarinda. Untuk apa? Ngajak orang tadi untuk taat kepada Allah. Jadi arahannya ketika keluarga tidak setuju, misalnya istri belum paham kemudian tidak mengizinkan, atau anak muda yang semangat mau untuk khuruj tapi orang tuanya belum mengizinkan, itu arahannya jangan dipaksakan gitu loh. Supaya tidak ada konflik misalnya dengan istri kita atau anak dengan orang tuanya. Paling bagus itu yang antum berangkat khuruj dalam keadaan anak istri antum setuju atau orang tua antum setuju. Supaya apa? Antum juga berangkat itu dengan hati yang tenang, ya. Betul, setiap masalah itu Allah akan selesaikan, ya kan? Ketika kita buat amal, misalnya ada masalah kita sholat selesai. Sekarang pertanyaannya, kita mampu nggak merubah suasana hati istri kita dalam 3 hari dengan amal kita? Ya kan? Kalau misalnya belum mampu, mending jangan dulu gitu. Ya, tapi jangan sampai misalnya kita memaksakan akhirnya untuk ikut, kemudian jadi pulang malah tambah ribut. Nah, ini yang akhirnya dikhawatirkan bukan menjadi daripada asbab hidayah, tapi menjadi asbab fitnah di kehidupan keluarga kita, di masyarakat gitu. Jadi kalau pertanyaannya misalnya istri nggak setuju, ya sebaiknya diingatkan dulu, diajarkan dulu sampai akhirnya istrinya ini luluh gitu. Tapi kalau antum jazbah semangatnya kuat dan yakin dengan amal akan selesai masalah di rumah, bismillah. Itu ya, nggak ada yang larang misalnya. Ya, kita berangkat cari nafkah ke luar negeri, istri izinin. Tapi kita berangkat untuk mujahadah di jalan Allah, ini istri nggak izinin. Siapa yang kurang mujahadah berarti? Mungkin kita kurang mujahadah mengajarkan istri kita tentang daripada pentingnya khuruj fi sabilillah. Ya, jadi kalau ada kemampuan, bismillah, ya, dicoba untuk dirasakan bagaimana susahnya perjuangan daripada Rasulullah dulu mendatangi dari pintu ke pintu, mendatangi setiap orang untuk mengajak mereka taat kepada Allah. Diusir, dicaci. Pernah kami di Lampung itu, begitu ketuk rumah orang dia keluar pakai celurit gitu. Mau ngapain kamu? Mau ngajak saya ke masjid lagi? Ya kita yang masih baru-baru gemetar gitu. Tapi ada orang tua di situ, dia bicara dengan hikmah, dengan lembut, akhirnya malah dia yang semangat untuk ajak orang-orang itu datang ke masjid. Jadi di situ kita rasakan betul belum ada apa-apanya sih mujahadahnya Rasulullah dengan apa yang kita lakukan pada saat itu masih jauh sekali ya. Rasulullah bukan cuma dicaci, bahkan diludahi, ya. Setiap lewat di jalan itu diludahi oleh orang. Tapi lewat pada suatu ketika beliau lewat, kenapa nggak ada ludah ini gitu Rasulullah. Balik lagi kok nggak ada ludah lagi ini. Dia tanya orang sekitar, mana lamu itu yang sering ludahi saya? Kata orang tetangganya,
nggak tahu ada dia di dalam mungkin lagi sakit. Rasulullah ke pasar. Jadi termasuk salah satu sunnah antum jenguk orang sakit bawa hadiah ya. Ya hadiah mobil juga boleh. Bawa hadiah. Rasulullah pergi beli buah kemudian datang kepada orang yang udah idolai Rasulullah. Gemetar dia, ketakutan. Ini Rasulullah datang mau balas dendam mungkin itu. Oh ternyata enggak, jenguk. Asbab ini orang kafir yang sering meludahi Rasulullah itu masuk Islam. Iya. Jadi kita kalau baru misalnya datang kepada satu orang dimarahin, ditegur, ya jangan langsung udahlah saya nggak mau lagi. Waduh, masih belum jauh perjuangan kita dengan Rasulullah. Kita dimarahi, kita marah balik. Aduh, ini bahaya. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya keluarga kita belum izinkan, coba dipahamkan kembali. Kalau belum diizinkan dan antum semangat, jasmanya yakin bahwasanya masalah saya akan selesai ketika saya keluar fisabilillah, coba. Jadi ibaratnya kita keluar fisabilillah itu sarana untuk ngecas iman. Ya, iman kita hari ini kan masih naik turun ya. Ada saatnya kita turun betul, lobet betul. Jadi caranya bagaimana? Termasuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita buat majelis-majelis seperti ini atau dengan khuruj fisabilillah silakan. Ya, kalau itu akhirnya menjadikan iman kita menjadi naik lagi. Masbut, kalau orang Pakistan bilang kamzur, masbut. Turun ataupun naik, ya. Jelas ada. Ya, jelas ya. Jadi kalau mau coba boleh silakan untuk coba khuruj fisabilillah. Enggak. Iya. Islah diri wajib, ya, tapi khurujnya bukan ya. Misalnya antum setiap daripada kita ini wajib untuk islah diri, menjadikan diri kita wajib. Cuman sarana yang antum mau tempuh apa silakan. Mau dengan khuruj, mau duduk dengan majelis ilmu saja, mau duduk dengan orang-orang saleh saja untuk islah diri antum silakan. Ya, ya, tinggal dipilih saja. Cara kita menuju Allah itu banyak. Ya, ya. Misalnya antum mau ke pasar Majo, caranya banyak, mungkin lewat laut boleh, lewat jalan darat boleh, lewat udara pun juga boleh, boleh helikopter ya. Anu sendiri di lapangan gitu. Jadi cara kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak, mencari ridha Allah itu banyak. Termasuk dengan kita buat majelis ini, cara kita mendatangkan daripada ridha Allah, ridha Rasulullah. Ya, ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Kematian di laut. Apakah bisa didirikan kuburan di darat? Dasar tidak ditemukan. Kalau ini saya keliru, bahkan saya pernah dapatkan orang melakukan hal yang demikian. Saya juga kan. Gimana? Dia meninggal di tengah laut. Di laut. Tapi dia tidak temukan jasadnya. Begitu. Tapi dia mendirikan kuburan di darat. Untuk mengakui bahwa untuk mengingat bahwa anaknya dia kubur di sini, pada dasarnya dia tidak ditemukan. Katanya hanya ruhnya dikubur di situ. Jadi hakikatnya kan gini, mayat itu dikubur. Ya kalau nggak ada mayatnya apa yang mau dikubur gitu. Jadi kalau misalnya seperti kasus kemarin yang viral ya, ada pelaut yang dia kemudian ditenggelamkan di laut, itu boleh. Secara syariat boleh. Kalau kita tahu nanti dia akan terapung di daratan orang muslim, maka tidak usah pakai pelampung batu untuk tenggelam. Karena kita berharap dengan sampai di sana nanti akan dikuburkan oleh orang-orang muslim gitu. Tapi kita tahu ini kawasan kafir semua ini. Ya udah nanti petinya dikasihkan pemberat, kemudian dia tenggelam di dasar laut, nggak apa-apa gitu. Kemudian kita keluarga haruskah kita bikin kuburan untuk nggak perlu lah. Ya, kita cukup kirim doa saja itu juga sudah alhamdulillah gitu. Jadi nggak perlu gitu. Tapi kalau mungkin dia mau bikin, ya tidak menyalahi syariat juga gitu, cuma tidak perlu. Gitu ya. Kalau hanya alasan supaya untuk dikenang, tidak harus dengan kubur untuk dikenang. Kalau kita kenang ya selalulah kirimkan doa setelah sholat, kirimkan yasin misalnya setiap malam Jumat, itu sudah cukup. Iya. Yang kedua Ustaz, itu biasa orang sudah dikubur baik-baik, tapi dia pindah lagi ke tempat kuburan lain. Dipindah, nggak apa-apa gitu. Cuman kita begini juga gitu, dikhawatirkan. Misalnya baru 1 minggu kemudian kita pindah di pemakaman keluarga. Ini yang kita khawatirkan. Kita kan nggak tahu nih setelah 1 minggu terjadi apa di dalamnya. Malah ditakutkan, dikhawatirkan kita buka malah ternyata sudah agak gimana gitu ya kan. Maka ini akan jadi pembicaraan orang banyak. Misalnya, gitu. Misalnya maaf, mayitnya tiba-tiba kok dia masih muda tapi jadi tua dalam waktu 1 minggu. Gitu. Nah ini kalau diketahui banyak orang, ini akan menjadi fitnah. Padahal kita diajarkan untuk menyembunyikan daripada ayat mayit. Gitu.
Jadi kalau tidak sesuatu yang penting sekali untuk kita pindah, nggak usah dipindah gitu. Dalam kitab misalnya kuburan pemakaman umum sudah full, maka kita mau kubur di mana ini, kita cari makam yang sudah tua, ditimpa di situ boleh. Kalau sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun misalnya, ini kan yang di dalam sudah tulang belulang gitu, jadi nggak masalah gitu. Yang saya khawatirkan tadi baru 1 minggu, 2 minggu kemudian dipindah. Nah, kalau ada berita-berita yang viral itu, yang pondok-pondok pesantren yang karena mungkin mau dibikin jalan atau dibikin gedung, kemudian mayat di situ dipindahkan, yang hafiz Quran itu yang apa? Dia masih utuh daripada jasadnya, ini bagus tuh, akan menjadikan orang lain berpikir ini loh contoh hafiz Quran yang tidak dimakan oleh tanah gitu. Tapi yang kita khawatirkan jangan sampai orang yang kita mau pindah jasadnya ini malah akan mendapatkan sesuatu yang tidak bagus di masyarakat, malah jadi fitnah gitu. Jadi intinya gini, kalau tidak ada hajat, tidak usah, biarkan saja di situ. Ya, tapi kalau memang hajatnya mendesak harus dipindah ya dipindah gitu. Tapi ya kalau bisa yang pindah nanti pihak keluarganya, jangan sampai orang lain tahu gitu, jangan orang luar ikut, supaya apa? Menyembunyikan daripada aib si mayit. Kalau ada apa-apa dengan jasad daripada mayit. Sama-sama. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana hukumnya masuk kerja bagi orang Arab? Apa? Masuk kerja bagi orang Arab. Masuk kerja pakai orang sogok. Ya, kalau sogok dalam fikih itu haram hukumnya. Haram ya. Jangan dilebarkan ya. Paham kan? Maksud saya cukup itu saja, sogok itu haram. Ya, jangan ditanya kalau tes ini haram, oh jangan. Udah maklum ya. Jadi sogok itu jelas haram. Ya, dalam Islam sogok itu haram. Supaya lulus, supaya lancar masuknya, bahaya. Ya, jelas ya? Latif? Jelas. Gimana? Sudah masuk dengan sogok? Ya. Saya takut jawab, nanti di luar saya dipalang ini. Ya seperti itu. Masuknya dengan cara yang haram, ya apa yang didapatkannya juga haram. Gitu. Ya. Jadi gajinya itu bahasa kita tidak berkah lah. Gitu ya. Gitu. Jadi dihindari sogok itu dihindari. Ya. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur, dulu saya belum hijrah, belum tahu ya banyak-banyak istighfar. Setelah tahu sekarang kita banyak-banyak istighfar, dan kita sekarang sudah tahu, jangan mau melakukan hal seperti itu gitu. Ya, contohnya misalnya dulu kita nggak tahu tato itu haram, terus kita tato gitu. Sekarang sudah ada, gimana caranya? Apa saya istrika? Nggak boleh juga kita menzolimi diri sendiri. Ya, yang sudah ada kita banyak istighfar gitu. Tetap kita ibadah seperti halnya biasa. Nah kita sudah tahu hukumnya haram, badan kita masih bersih, jangan kita tato. Gitu. Paham ya? Masuk dengan sogok itu haram. Kok dulu kita masuk tidak tahu hukumnya, kemudian kita lulus di situ, ya apa yang kita lakukan sekarang? Banyak istighfar atas apa yang telah kita lakukan. Iya, kalau antum kuat keluar dari situ, kalau memang yakin jazbanya itu, semangatnya itu 100%, ya kan, berani untuk keluar. Tapi kita yang sekarang sudah tahu, akhirnya jangan lakukan hal itu gitu loh. Jelas ya? Nah, gitu maksudnya. Sama-sama. Jadi sebaiknya hal seperti itu dihindari. Ya, Bang, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hasan. Apa yang dimaksud dengan bertawasul amal? Tawasul dengan amal. Jadi ada kisah Rasulullah, kisah sahabat Nabi pada saat itu terkubur dalam satu gua ditutup oleh batu besar. Ya, maka cara mereka keluar ini nggak tahu bagaimana caranya, didorong nggak mungkin gitu. Maka mereka bertawasul dengan amal. Maksudnya adalah menjadikan amal itu sebagai wasilah, semoga kesusahan ini berakhir. Maka sahabat Nabi itu dia
jelaskan ya Allah, dulu saya pernah melakukan ibadah seperti ini. Kalau memang dengan itu kami bisa keluar, maka tolong kami. Akhirnya batu yang tadinya menutupi jalan keluar dia bergerak sedikit. Terus sahabat yang lain juga begitu. Nah, sahabat yang ketiga ini dia ceritakan, ya Rasulullah, dulu ya Allah, dulu saya pernah punya karyawan untuk menggembala daripada hewan-hewan saya. Maka suatu ketika karyawan saya ini pergi tanpa saya belum membayar. Kemudian gajinya saya belikan hewan, kemudian saya pelihara, banyak anaknya hewan ini. Yang karyawan saya tadi tiba-tiba datang, tanya, mana saya dulu belum ambil gaji saya, mana gaji saya? Maka saya sampaikan, ini semua yang ada di ladang ini ada milik antum. Maka diambil tanpa meninggalkan 1% pun untuk bosnya tadi. Maka dia bertawasul dengan amal itu, dia doa, ya Allah, jika ini amal engkau ridhoi, engkau terima, keluarkan kami dari sini. Maka pintu itu dia terbuka. Batu itu langsung terbuka. Nah, dari sini boleh bertawasul dengan amal. Misalnya antum ada hajat besar itu, ia tawasul dengan amal, dengan sebab itu mudah-mudahan Allah penuhi daripada hajat antum. Jadi secara ininya boleh, nggak apa-apa. Ya, tawasul dengan amal itu nggak apa-apa. Menjadikan amal kita itu wasilah terselesaikannya atau tertunaikannya daripada hajat kita, boleh. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu hanya untuk diri sendiri gitu. Jangan kemudian amal kita itu kita ceritakan kepada orang lain. Ya, tapi ada juga yang namanya tahadduts binikmah. Tahadduts binikmah itu menceritakan nikmat supaya orang lain itu mau melakukan. Contoh, saya dulu waktu di pondok misalnya, itu amalan istiqomah kami itu adalah sholawat. Dengan sebab sholawat itu rezeki dimudahkan. Nah, ini boleh kita ceritakan supaya apa? Antum semua ada jazbah juga untuk melakukan sholawat. Jadinya itu tahadduts binikmah, menceritakan nikmat supaya antum juga semangat untuk amal yang sama gitu. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya tawasul dengan amal itu apa? Iya. Sama-sama. Ini yang boleh, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang wudu. Wudu, silakan. Pada saat berwudu, intinya kan awalnya tangan. Pas di tengah tiba-tiba lupa, langsung lupa. Apakah dilanjutkan saja atau mulai dari awal? Iya, kalau sudah ragu-ragu sekali, mending ulang gitu. Tapi kalau memang sudah lupa dan lakukan setelah sholat, lupa betul-betul lupa gitu. Nanti selesai sholat, saya tadi wudu saya benar apa enggak ya? Yakin aja udah benar gitu. Tapi kalau masih di tempat wudu, mending wudu ulang. Gitu. Ya, sama seperti kita gini. Habis kan ini nunggu isya ini kita kan, wudu saya betul enggak ya? Saya kentut enggak ya? Yakin enggak? Gitu. Padahal kentut, kita nggak tahu, memang kita yakinnya nggak kentut ya tetap jadi wudunya. Cuman kalau kasusnya masih di tempat wudu, ulang aja, banyak air dong. Ya, gitu. Sebaiknya gitu, maksudnya hati-hatinya seperti itu. Ulang aja, ya. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Saya nggak lihat cahayanya. Jadi saya putih sedikit kayaknya di kameranya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Di saat sekarang ini lagi marak-maraknya tentang acara pernikahan. Acara apa? Acara pernikahan. Mau nikah? Kapan? Yang paling bagus itu nikah di Puake gratis gitu. Kita sebagai anak muda yang Iya, masih muda. Iya. tolong berikan kami nasihat yang tepat dapat menjadi judul yang bagus. Enggak cukup lewat WhatsApp kemarin itu udah. Terus Ini apakah ada aturan umur yang tepat untuk menikah? gimana? Apakah ada umur yang ada peraturan? Tidak ada umur yang tepat. Antum sudah rasa cukup, yakin, bisa, bismillah gitu. Enggak harus saya target umur 25 nikah, nanti enggak dapat jodoh kan nikah. Jadi misalnya antum umur 20 sudah yakin, sudah siapkan mahar, sudah siap, ya udah berangkat. Iya.
datangi orang tuanya, ta'aruf atau istikharah, selesai. Ya, jadi kalau secara Islami itu nggak ada namanya pacaran Islami ya. Kenal dengan anaknya, kemudian WhatsApp-WhatsAppan, ini kan pacaran Islami. Waduh, nanya kabar Ustaz, biar orang tuanya aja yang nanya kabar, nggak usah antum, ya kan? Ngingatin dia makan nggak perlu, ada mamanya bapaknya, ya. Nggak perlu antum menjadi pahlawan mengingatkan dia waktunya makan, waktunya sholat, ya. Kalau memang antum sungguh-sungguh terhadap satu perempuan, datangi orang tuanya, ya, proses ta'aruf. Datangi mama bapaknya, sampaikan hajat antum, Pak, saya suka dengan anak bapak, saya mau bertaaruf. Orang tuanya setuju, dilihatin fotonya, kemudian antum istikharah. Jangan dikasih nomor HP-nya antum semangat ya, nggak boleh. Yang dilihat itu cukup fotonya mungkin atau wajah anaknya. Setelah antum lihat, antum pulang istikharah, minta petunjuk betul-betul kepada Allah. Ya Allah, jika ini jodoh saya, dekatkan. Jika bukan, dekatkan. Masa ini. Ya, kalau memang akhirnya Allah tampakkan lewat mimpi misalnya, atau ada firasat-firasat yang lain yang membuat antum yakin dan dia juga istikharah, dia yakin, ya sudah, lanjut ke jenjang pernikahan. Prosesnya bagaimana? Ya, datang yang bagus itu yang aman ya lewat KUA saja. Kalau mampu bikin pesta-pesta besaran, walimatul urs, itu asal hukumnya ya boleh, tapi dengan syariat, dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Posisinya itu dipisah antara pengantin laki-laki dan perempuan, laki-laki tempatnya sendiri, perempuan juga tempatnya sendiri. Ya. Terus misalnya kita sudah menanyakan orangnya, terus orangnya setuju, tapi minta statement kita. Orang tuanya setuju. Tapi dengan syarat harus lulus kuliah itu. Iya. Terus masalahnya di mana? Antum ini nggak sabar ini. Enggak begini, sekarang pertanyaan saya balik ke antum yang sudah dikasih tahu tunggu selesai kuliah, sudah yakin belum dengan perempuan ini? Saya tanya balik dulu. Sudah yakin dengan dia? Ya tunggu aja lah. Kan antum buat amal, ya Allah, jika dia jodoh saya, jangan dekatkan dia dengan laki-laki yang lain. Nah, calon istri antum juga doa begitu, ya Allah, jika Saudin ini calon suami saya, jauhkan dia daripada godaan wanita yang lain. Allah. Iya kan? Oh, ternyata belum selesai kuliah dia sudah ada yang berpindah ke lain hati, ya udahlah, yakin kepada Allah dia bukan jodoh antum. Ya, jangan disuruh nunggu langsung cari perempuan yang lain. Tapi kalau memang akhirnya kita yang nggak kuat ya, maksudnya cara terbaik itu memang harus dengan nikah. Gitu. Kita sudah puasa tapi kok masih sudah pikirannya masih begitu, terus kita misalnya sudah tidak mampu, sudah melakukan amalan-amalan lain, bawaannya harus pengen nikah. Ya, hanya saja pesan saya begini, ketika antum belum selesaikan studinya, sanggup nggak antum menikah dalam keadaan studi antum belum selesai? Ya, akan ada yang antum korbankan itu keluarga antum ataukah kuliah antum. Ya, makanya kalau kita di pondok itu pesan-pesan orang guru-guru kami, walaupun kita umurnya di pondok itu kan satu kelas saya, itu ada umur yang sudah 35 tahun, tapi belum nikah. Kita selalu dinasihati sama guru kami. Terputusnya ilmu itu maaf sebab daripada di antara dua paha wanita. Paham ya? Antum kalau sudah nikah, kecenderungannya terhenti ilmu antum, dalam artian berhenti pondok itu 90%. Paham? Jadi apa yang kita harus lakukan? Tinggalkan dulu gitu. Antum selesaikan dulu ngajinya, mondoknya selesai. Kalau antum sudah selesai jadi maulana, ada 10 perempuan nanti yang akan datang sama antum. Ya? Kalau antum sudah selesai kuliahnya, kemudian sudah mapan kerjanya, nggak usah perempuan itu bukan satu yang datang sama antum. Nanti orang tuanya 5 orang datang sama antum, Saudin, ada anakku itu. Mau tidak? Gitu. Ya? Jadi jangan takut. Ya? Rezeki termasuk jodoh ini, perempuan sudah jodoh ini Allah sudah siapkan. Ya? Jangan yakin karena jangan takut disuruh selesai kuliah, udahlah cari yang lain, wah takut gak laku ini namanya. Ya, teman saya baru nikah kemarin, umurnya berapa? Sudah 35 lebih. Ya, malah yang datang bukan cuma satu perempuan, tapi banyak. Kenapa? Keilmuannya. Sebab ilmu agama yang dia punya, akhirnya Allah datangkan daripada tundukan wanita itu kepada dia. Ya, jadi saran saya,
selesaikan dulu daripada kuliahnya. Kalau sudah ada perempuan yang antum baku doa sama Allah, ya Allah jika dia jodoh saya, dekatkan, jauhkan dia daripada fitnah laki-laki lain. Ya, semoga juga dia calon istri antum. Ya kan, dia doain sama, ya Allah jika Saudin ini calon suami saya yang baik, maka jauhkan dia dari godaan wanita yang lain. Ya, nanti kalau antum mau tanya kabarnya jangan chatting dia, inbox bapaknya, Om gimana kabar anaknya? Dia kalau berani ya, kalau saya tidak berani saya. Gitu ya, maksudnya sabar, doa. Bagus itu calon mertua kayak begitu, disuruh selesaikan dulu sekolahnya, setidaknya supaya antum ada bekal nanti ketika sudah menikah. Ya saudaranya, selebihnya nanti inbox. Jelas ya, yang muda-muda ya, kalau sudah memang terpaksa harus menikah, nikah. Ya, tapi kalau misalnya nafsunya hanya sementara saja, coba ditekan dengan puasa, ditekan untuk tidak berhubungan dengan wanita dalam artian chatting, Facebook, Twitter, Instagram, ya, jangan stalking mantan, ya kan? Terus apalagi puasa, perbanyak ibadah, supaya apa? Antum disibukkan dengan ibadah kemudian melupakan keinginan hawa nafsu tadi itu. Hawa nafsunya ditekan dulu gitu ya. Tapi kalau sudah ditekan makin jadi, wah ya ini harus nikah. Udah datang kepada ustaz, ulama, kasih saran, datangi perempuan, mana perempuan yang kamu sukai, itu rumahnya, ayo kita datang sama-sama. Ada yang siap? Untuk anak muda, bukan anak dewasa. Ya, insya Allah ya. Ada lagi? Gimana? Mengurus masjid? Masih lagi 2 menit. Ada lagi 2 menit. Oh iya, ada kiriman pertanyaan tadi dari WA. Iya deh. Sekarang kita pertanyaan lewat WA. Terakhir kita tutup ya dengan pertanyaan itu, masalah apa ya? Pingit aja ya. Jadi ada yang bertanya, sebenarnya pingit dalam syariat Islam itu benar nggak gitu? Ya. Jadi begini, saya kebetulan sudah pernah survei tentang pingit yang ada di tempat kita. Ini betul, ya, dalam artian begini, pingit itu berapa hari? Minimal berapa hari? 7 hari. Iya, coba antum cari minimalnya wanita haid itu berapa hari? 7 hari. Maka diambillah paling mudahnya. Pingit untuk perempuan itu adalah sebanyak 7 hari. Pingit itu kepada siapa? Kepada wanita-wanita yang baru pertama kali haid. Makanya ketika dipingit dia dipakaikan burajiga ya untuk perawatan dan tidak boleh mandi, sholat apalagi ya. Pernah waktu kejadian di Takawa itu acara apa? Acara di Takawa yang biasa setahun sekali itu kan ada perempuan-perempuan dipingit. Salahnya pingit itu dijadikan budaya ya. Memang betul itu budaya, tapi budaya yang sebenarnya harus dalam koridor daripada syariat yang betul. Nah, pada saat di sana itu dipilih perempuan-perempuan yang bahkan dia tidak haid dipingit. Dan hukum-hukum pingit itu diberlakukan seperti tidak boleh mandi, dipakaikan burajiga. Nah, akhirnya wartawan dia tanya, ini dia dipakaikan beda seperti ini kemudian tidak mandi, bagaimana dengan sholatnya? Yang jawab bingung. Seandainya dia tahu asal-muasal pingit itu seperti apa, pingit ini adalah untuk wanita yang baru pertama kali haid, maka ketika ditanya dia akan jelaskan, pingit ini adalah untuk perempuan yang pertama kali haid. Maka dengan ini tidak ada kewajiban untuk sholat. Kenapa harus 7 hari? Karena diambil paling minimalnya wanita haid itu selama 7 hari. Ya, jadi ini budaya yang sesuai syariat pada saat itu. Nah sekarang apa? Sekarang banyak yang akhirnya melakukan kegiatan pingit sebelum wanita menikah. Silakan, nggak apa-apa. Hanya saja syarat-syarat seperti tidak boleh kena air apa segala macam itu jangan diberlakukan. Coba Pak Antum tanya itu orang-orang yang dipingit. Itu akan didatangkan orang-orang tua wanita-wanita. Kemudian apa yang diajarkan? Kalian ini sudah masuk dewasa. Diajarkan tentang kedewasaan. Bagaimana menjadi perempuan yang dewasa. Bagaimana cara sholat. Diajarkan bagaimana cara mandi. Bagaimana cara mandi wajib. Itu diajarkan semua. Ya. Tapi yang akhirnya menjadi masalah itu adalah ketika pingit ini dijadikan budaya untuk kegiatan-kegiatan budaya seperti contoh acara Takawa itu. Silakan boleh gitu. Tapi hanya diberlakukan pingitnya saja. Tapi hukum-hukum tentang larangan nggak boleh mandi, harus pakai begini-begini itu ditinggalkan. Karena kenapa yang dipingit itu ada yang masih berkewajiban untuk sholat. Kalau seandainya yang dipingit itu adalah perempuan semua yang baru masuk masa haid, nggak masalah. Ya, dia nggak mandi, dia nggak sholat, dia nggak makan, masalah. Ya,
Yang parah itu adalah dia bukan wanita yang sedang haid, kemudian dia dipingit, kemudian dilarang untuk melakukan hal-hal ibadah seperti daripada sholat. Ya ini kita udah survei ya Pak, kebetulan saya juga sudah survei, dapat pertanyaan itu juga tadi. Jadi saya sudah bertanya kepada orang-orang tua, bagaimana proses pingit ini sih sebenarnya, diceritakan seperti itu. Pingit itu untuk wanita-wanita yang baru pertama kali haid. Kenapa harus 1 minggu? Karena paling minimalnya haid itu adalah selama 1 minggu. Maka selama 1 minggu itu mereka dipingit, didaftarkan orang tua untuk apa? Mengajari mereka tentang wanita sudah dewasa seperti apa, mengajarkan wanita bagaimana cara mandi yang betul, mengajarkan wanita cara mandi bersih setelah haid itu seperti apa. Jadi sesuai syariat, ya. Jadi pertanyaannya, pingit itu sesuai syariat atau tidak? Sesuai, apabila dilakukan dengan koridor yang sudah sesuai daripada syariat tadi. Jadi kalau yang tidak dipingit, kemudian mau nikah dia dipingit, silakan pingit, tapi pingit hanya untuk tidak boleh dia keluar rumah saja. Tapi ibadah seperti sholat dan lain sebagainya tetap dia kerjakan sebagaimana kewajiban dia dalam keadaan tidak dalam keadaan haid. Jelas ya? Ya, jelas ya? Semoga Allah SWT beri kita taufik, kepahaman sehingga kita mampu untuk amal dan sampaikan kepada yang belum bisa dengar dan hadir. Kita tutup dengan tasbih kepada majelis. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti WA saya, kita nanti jawab, nanti saya bagikan videonya. Ya, kita sudah punya channel YouTube. Insyaallah ya, Allah a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.